Ini saya akan baca teksnya secara cepat, ya, karena kalau sebelumnya kita tidak menyajikan bacaan secara full, tapi mulai pertemuan ini sampai setelahnya, sampai selesai nanti, kita akan menyajikan teks-teks yang sudah full. Ya, teman-teman ya, soal-soal ini diambil dari beberapa sumber. Oke. Dan kita akan coba pelajari bagaimanakah teknik-teknik ketika membaca atau menemukan bacaan yang begitu cepat. Bacaan yang begitu panjang seperti ini. Oke, kita lanjutkan dari mulai nomor 1. Ya, 1 sampai 3 teksnya sama. Di sini ada 2 paragraf. Nah, saya mau tanya dulu. Ketika kita mendapatkan soal dengan bacaan yang panjang seperti ini, kendala apa yang kalian alami? Kendala apa yang kalian hadapi yang kalian rasa, aduh, kata-katanya susah, udah mulai males duluan. Apa sih kendala yang kalian hadapi ketika menemukan teks yang sudah berparagraf-paragraf seperti ini? Ayo, siapa yang mau unjuk gigi nih? Boleh. Apakah misalnya, aduh udah pusing duluan nih kalau baca teks yang panjang-panjang gitu misalnya. Atau, Kak bisa nggak sih gimana caranya biar kita nggak usah baca, oh ada yang ngantuk. Ngantuk Kak Nurul Azahra, mumet, waktunya, mumet. Halo Trias Sagala, kok kamu tahu mumet, kamu dari mana? Asalnya, oh waktunya. Oke, ada yang masalahnya di waktu, ada yang masalahnya di mumet, ada yang di ngantuk. Oh, dari Bengkulu, kok bisa bahasa Jawa? Oke, baik. Halo, Tria Sagala dari Bengkulu dan teman-teman semuanya. Oh, teman yang ngajarin. Oke, baik. Oke, ketika disajikan soal seperti ini, tadi ada, oh harus scroll. Oh iya, benar ya? Untuk layarnya harus kita scroll ya untuk bacaan-bacaan yang panjang. Nah, PR juga tuh. Pertama, udah bacaannya panjang, berparagraf-paragraf, harus scroll, belum lagi ngantuk kendalanya, ada yang tesnya tes jam siang misalnya nih, kemudian udah tambah puyeng bacaannya teksnya nggak tahu kita artinya apa, ngejar waktu. Nah, kendalanya itu ya, kendalanya di waktu biasanya. Lantas, bagaimanakah kita menghadapi kendala-kendala tersebut? Gitu kan? Kita harus coba cari solusi sekarang. Kalau kita tadi sudah tahu, oh masalahnya ini nih, masalahnya ngantuk, mumet, kemudian harus scroll, terus waktunya jadi terbatas. Lalu solusinya apa? Kan? Pertama, solusi dari segi ngantuk dulu nih, dari segi ngantuk, dari segi mumet, dari segi waktu, ya, langsung aja kita gabungkan sekalian. Ya, sebenarnya teman-teman, teknik untuk kita menghadapi untuk soal TPS terkhusus untuk bahasa Indonesia, itu sebenarnya kita hanya perlu banyak-banyak latihan membaca soal. Misalnya nih, saya tuh bacaan saya itu sebenarnya tidak sebanyak bacaan suami saya misalnya. Dia tuh baca berita, jadi ketika ada waktu luang dia baca berita. Ya, beda dengan saya yang misalnya ketika ada waktu luang saya misalnya buka Instagram atau saya buka medsos, Twitter misalnya. Tidaknya dia baca dari berita misalnya, baca berita. Dari sana kemampuan dia dalam membaca atau memahami sebuah bacaan itu jauh lebih cepat dari saya. Ya, jadi dia bacanya misalnya saya baru sampai di paragraf pertama, dia sudah selesai dalam membaca sebuah teks yang sama. Ya, kita baca bareng gitu ya, misalnya saya baru sampai di paragraf pertama, dia udah selesai. Ada seperti itu. Ini benar-benar terjadi ya dalam rumah tangga kami. Misalnya seperti itu gitu ya, teman-teman ya. Nah, itulah yang harus kalian upayakan. Masih ada waktu. Sekarang masih bulan Oktober. Masih ada November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, biasanya tesnya April atau Mei ya, kalau nggak salah ya. Masih ada beberapa bulan. Silakan gunakan waktu tersebut untuk banyak-banyak membaca informasi, membaca teks, membaca berita. Sumbernya dari mana? Sumbernya bisa dari surat kabar online, misalnya dari Kompas, atau dari ini aja, dari kita sudah coba breakdown ini ya teman-teman ya.
Baca novel boleh kakak, ntar dulu kalau novel. Nah kalau novel di UTBK yang muncul tidak banyak ya teman-teman ya. Jadi coba cari-cari dulu informasi yang berkaitan dengan teks-teks yang kemungkinan digunakan. Ya, kita analisis aja nih. Kalian itu akan tes UTBK itu bulan apa sih? Bulan April apa Mei ya kalau nggak salah ya. April Mei. Iya benar ya, April Mei ya teman-teman ya. Misalnya kalian akan tes itu bulan Mei. Bulan Mei kalian akan tes UTBK. Maka asumsikan pembuat soal itu akan membuat soalnya di bulan apa? Oh, mungkin mereka akan buat soal mulai dari bulan Januari misalnya. Nah, kita bisa mulai analisis berita-berita apa atau topik-topik apa yang dibicarakan dalam rentang-rentang waktu tersebut. Ya teman-teman ya, misalnya nih di bulan Januari itu ada pembahasan berkaitan dengan bioris misalnya di sini, karena di sini muncul soal berkaitan dengan bioris, maka kemungkinan besar topik tersebut ketika dimunculkan dalam soal UTBK, kalian sudah familiar dengan bacaan tersebut. Gitu teman-teman. Jadi sekarang gunakan waktu luang yang tersisa. Nah, kalau yang PKL pulang jam 4, nanti masih ikut les lagi, berarti malam ya. Jangan seperti saya yang harus scroll Instagram. Gunakan waktunya untuk baca berita. Baca berita, baca informasi, baca temuan-temuan yang dimunculkan, yang disajikan oleh lembaga-lembaga. Misalnya dari lokadata.id, dari kompas.com, kompas.id, ya, dari lembaga Kementerian Keuangan misalnya. Jadi mulai cermati topik-topik apa saja yang kemungkinan akan muncul dalam soal. Jadi ketika nanti topik itu keluar nih di UTBK, kalian bahas tentang ini nih. Sudah tahu kita ada kata-kata yang kita sudah familiar, kita sudah jelas bisa umat, kita jelas tidak akan ngantuk. Oke, sinyalnya sedikit terganggu. Oke, mohon maaf tadi sinyalnya sedikit terganggu, teman-teman. Kemudian kita juga dari segi waktu, kita juga akan lebih berhemat waktu. Ya, teman-teman ya. Itu gunakan waktunya untuk mencermati teks-teks tersebut. Kemudian, kedua, kalau yang pertama tadi adalah banyak-banyak cari bacaan yang kemungkinan akan dikeluarkan dalam soal UTBK. Kedua adalah perhatikan teknik membaca. Perhatikan teknik membaca kalian. Ketika disajikan soal yang misalnya nih 2 paragraf seperti yang di soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini, kalian tuh gimana sih bacanya? Apakah kalau ada kata yang tidak kalian pahami, kalian akan mengulangi kalimat sebelumnya? Misalnya, saya baca nih, menurut OSAS 18001, bioris adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa buruk. Oke, sampai sini nih saya kemungkinan peristiwa buruk. Apa maksudnya kok kemungkinan peristiwa buruk? Dia ada ilmunya, dia ada pahamnya yang disebut dengan bioris. Nggak paham nih. Oke, saya baca dari awal lagi. Menurut OSAS 18001, bioris adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa buruk yang melibatkan pajanan agen biologi, toksin, dan konsekuensi. Pajanan agen biologi, apalagi itu? Nggak mudeng lagi kita, nggak paham lagi kita. Gitu kan? Oke, baca ulang lagi di kalimat 1 lagi. Itu termasuk kesalahan dalam membaca, teman-teman. Itu termasuk kesalahan. Kenapa? Karena dalam soal UTBK dan soal-soal lainnya, dalam tes-tes lainnya, sebenarnya kita tidak butuh untuk tahu seluruh makna dari kalimat yang disajikan. Nggak perlu kita tahu pajanan agen biologi itu maksudnya apa, nggak perlu kita tahu makna bioris adalah kombinasi kemungkinan apa maksudnya, itu kita sebenarnya tidak perlu tahu. Ya, terus maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah ketika kita tidak tahu apa yang disampaikan di kalimat 1, itu kita akan lanjutkan saja ke kalimat kedua. Kenapa? Karena mungkin
pemahaman kita akan lebih berlanjut di kalimat kedua ini. Ya, mungkin maksudnya itu ya. Jadi pelajaran agen biologi, toksin dan konsekuensi itu maksudnya itu. Itu mungkin di kalimat kedua. Ya, kalaupun di kalimat kedua kita tambah push, jangan ulangi lagi ke kalimat 1 atau ke kalimat kedua. Lanjutkan ke kalimat 3, lanjutkan ke kalimat 4 sampai selesai. Baca 1 kali saja. Ya, teman-teman ya. Jadi tidak perlu, kalau misalnya kita tidak tahu, kita ulang-ulang terus itu tidak perlu. Baca 1 kali. Oke, apakah sekarang masih patah-patah teman-teman? Terima kasih Rizal. Ya, mohon maaf tadi sinyalnya agak terputus sebentar teman-teman. Sudah stabil ya? Oke. Sip. Oke, terima kasih Harisa. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika membaca soal, ya, terkhusus soal bahasa Indonesia dalam UTBK kali ini maupun dalam tes-tes yang lain, gunakan teknik membaca cepat. Teknik membaca cepat. Membaca cepat. Oke, teknik membaca cepat itu seperti apa? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, walaupun kita tidak tahu informasi, kita sudah baca kalimat 1, tapi kita kehilangan makna, kita kurang memahami informasi yang disampaikan di kalimat 1 tersebut, lanjutkan saja kalimat 2. Kalimat 2 nggak tahu, lanjut kalimat 3. Kalimat 3 nggak tahu, lanjut kalimat 4. Nggak tahu lagi, lanjut paragraf berikutnya. Ya, baca cukup 1 kali saja. Jangan diulang-ulang. Ya, karena kita tidak dalam mengerjakan soal UTBK, kita tidak perlu untuk tahu seluruh bagian dari kata, dari kalimat atau dari kata yang disajikan. Kita nggak perlu tahu makna seluruhnya itu apa. Yang perlu kita ketahui adalah letak penanda. Membaca cepat ini istilahnya adalah scanning dan skimming ya teman-teman ya. Scanning dan skimming. Nah, kalau kalian yang bercita-cita jadi dosen bahasa Indonesia, ini juga akan mempelajari teknik-teknik membaca seperti ini. Nah, untuk soal-soal, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kita bisa gunakan teknik ini. Nah, maksudnya apa? Kita cukup mencari tahu penanda-penanda, maksudnya begini, teman-teman. Paragraf 1, misalnya ya, menurut OHSAS 18001, bioris adalah oke. Bioris adalah, berarti kalimat 1 pengertian bioris. Kalimat 2, di samping itu bioris assessment. Oke, kalimat 2 bahas apa itu bioris assessment. Ya, jadi kata kuncinya cukup kita tandai saja. Ya, misalnya kalimat 1 bioris, kalimat 2 bioris assessment, kalimat ketiga WHO menjelaskan bahwa bioris adalah probabilitas terjadinya peristiwa tertentu yang dapat menyebabkan kerugian. Oke, dia membahas berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh WHO. Kemudian kalimat berikutnya bahas tentang apa itu bioris management. Ya, oke, kata kuncinya sudah kita temukan. Kemudian kalimat berikutnya bahas tentang bioris management, itu terdiri dari biosafety, biosecurity, dan tanggung jawab etis. Oke, penandanya sudah kita ketahui. Maksud saya itu, jadi kita tidak perlu mengetahui seluruh makna dari kata yang disajikan, tapi kita cukup tahu penanda-penanda atau letak-letak kata kunci saja. Itu ya teman-teman ya, itu yang dimaksud dengan membaca cepat, scanning dan skimming. Kemudian kita lanjut nih, kalimat 1 anggaplah kita udah baca nih, udah selesai. Kita ke kalimat paragraf 2. Biosafety dan biosecurity laboratorium berfungsi untuk mengurangi risiko yang berbeda, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi agen biologi dengan aman dan selamat di area di mana agen tersebut disimpan dan digunakan. Saya sekali baca nggak mudeng artinya apa. Saya sekali baca nggak paham dia tuh bahas tentang apa ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu, oh dia bahas biosafety dan biosecurity laboratorium. Lanjutkan kalimat berikutnya. Menurut WHO, biosecurity menggambarkan perlindungan, kontrol, dan tanggung jawab untuk menjadi agen biologi agar tidak terjadi pencurian, penyalahgunaan, dan lain-lain. Oke, secure berarti dia berusaha untuk mengamankan ya. Di samping itu, kalimat berikutnya dia bahas biosafety, menggambarkan prinsip containment
teknologi dan praktik yang diimplementasikan untuk mencegah pajanan yang tidak diinginkan dari agen biologi, dan toksin atau pelepasan yang tidak disengaja. Oke, jadi dia bahas containment. Kemudian ada lagi prinsip biosafety terjadi antara containment dan risk assessment. Oke, containment itu apa? Dijelaskan di kalimat berikutnya. Containment itu terdiri dari praktik mikrobiologi, peralatan kesehatan, dan fasilitas perlindungan yang dapat melindungi pekerja, laboratorium, lingkungan, dan masyarakat dari pajanan terhadap mikroorganisme infeksius yang ditangani dan disimpan di laboratorium. Oke, ini diambil sumbernya dari libui.ac.id, dari library UI. Ya, oke, baik teman-teman, seperti itu. Jadi kita tidak perlu mencari dia makna dari seluruh kata, seluruh teks ini berkaitan tentang apa, itu tidak perlu. Kita cukup tandai atau cari kata-kata kunci yang bisa kita temukan dalam teks yang disajikan. Ya, kemudian dari sini, nah, pertama kan tadi langkahnya kita harus baca dulu soalnya. Soalnya adalah ide pokok teks tersebut itu bahas tentang apa, kan? Kalau kita mencari ide pokok, tentunya kita bisa menerapkan tadi. Misalnya kalau di awal itu berarti kalimat-kalimat berikutnya itu membahas lanjutan dari apa yang disampaikan di kalimat pertama, misalnya. Kemudian kalimat setelahnya itu adalah kalimat penjelas. Nah, kalau seperti itu berarti teks ini membahas tentang apa? Nah, kita tadi sudah tahu, kita coba buat breakdown materinya. Kita breakdown teksnya. Oke, kalimat 1 bahas bioris. Kalimat 2 bahas bioris assessment. Oke, bioris, risiko biologi. Ya, kalau kita coba terjemahkan secara kasar. Bioris, risiko biologi itu adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa buruk yang melibatkan pajanan agen biologi, toksin, dan konsekuensi. Oke, kita coba tandai. Kalimat 1 bahas bioris. Oke. Kalimat 2, kita coba cek. Di samping itu, bioris assessment. Risk assessment itu kan penilaian, ya, evaluasi, ya, penilaian risiko biologi. Adalah proses evaluasi yang timbul dari biohazard atau dengan memperhatikan kecukupan kontrol yang ada dan memutuskan diterima atau tidaknya bioris. Oke, kalimat 2 bahas bioris assessment atau penilaian biologi, penilaian risiko biologi. Kalimat ketiga, WHO menjelaskan bahwa bioris probabilitas terjadinya peristiwa yang menyebabkan kerugian. Ini bahas tentang pengertian bioris. Dia bahas pengertian bioris. Tadi sinyalnya terputus lagi, teman-teman. Mohon maaf, jadi mungkin ada patah-patah tadi suaranya. Kita lanjutkan. Misalnya lagi, kalimat berikutnya, kalimat kelima, dia bahas, sedangkan bioris management adalah analisis cara dan pengembangan strategi untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bioris, kemungkinan terjadinya sebuah masalah. Ya. Oke, di sini di kalimat keempat, bahas bioris management. Kemudian kalimat berikutnya, kalimat kelima, itu bahas tentang pendekatan dari bioris management. Terdiri dari biosafety, biosecurity, dan tanggung jawab etis. Berarti dia membahas pendekatan bioris management. Oke, ini kalimat paragraf 1 ya teman-teman ya. Paragraf 1, kalau kita simpulkan, sebenarnya ide pokok dari paragraf 1 itu apa kalau begitu, gitu kan? Nah, kalau kita simpulkan secara kasar ya teman-teman ya, bisa kita simpulkan bahwa gagasan paragraf 1 itu adalah bioris saja, gitu kan? Ya, gagasan paragraf 1 adalah bioris, kan? Karena di sana dibahas bioris assessment,
Di sana dibahas pengertian biorisk dari WHO, di sana dibahas biorisk management, dan juga pendekatan biorisk management. Kalau kita terjemahkan gagasan utamanya secara kasar. Tetapi kita coba, ya karena yang ditanyakan itu adalah ide pokok teks tersebut, berarti bukan hanya paragraf 1 tapi juga paragraf 2, kita harus cari tahu paragraf 2 itu bahas tentang apa. Nah, ternyata paragraf kedua itu membahas tentang pendekatan yang ada di biorisk management. Jadi dia ternyata mencoba untuk mengklasifikasi pendekatan yang muncul di biorisk management yang sudah disebutkan di kalimat kelima. 1, dia bahas biosafety. Kemudian biosafety dulu atau biosecurity dulu? Oh, biosafety dan biosecurity di kalimat 1, kemudian di kalimat kedua biosecurity, kalimat ketiga bahas biosafety, ya, maka keseluruhan di paragraf kedua itu membahas tentang biosafety dan paragraf 2 aja, langsung saya tuliskan aja, dia bahas biosafety dan biosecurity. Ini adalah security. Ini adalah perintilan dari apa yang sudah disampaikan di kalimat kelima. Ya, teman-teman ya. Berarti dari sini gagasan utama dari keseluruhan teks itu apa? Kita coba analisis, kita coba eliminasi pilihan jawaban yang disajikan. Kalau yang A, biorisk dan biohazard. Biorisk, oke, mungkin dia di paragraf 1. Tapi biohazard ini hanya disinggung satu kali saja, ya. Biohazard hanya disinggung di sini saja, bahwa biorisk assessment itu proses evaluasi biorisk yang timbul dari biohazard. Hanya itu saja, maka dia bukan gagasan yang mendasari keseluruhan teks. Ini menjadi keliru. Saya coba ganti warna dulu. Oke, betul sekali Yori, jawabannya adalah E. Kalau yang B, containment dan risk assessment. Containment dan risk assessment ini adalah prinsip dari biosafety. Hanya muncul di paragraf kedua, kalimat keberapa ini? Hanya muncul di sini. Maka dia juga bukan keseluruhan teks, bukan ide pokok dari keseluruhan teks. Bioassessment hanya muncul di kalimat berapa tadi? Kalimat kedua, paragraf 1. Berarti dia juga tidak membahas keseluruhan teks. Biosafety dan biosecurity adalah gagasan utama dari paragraf kedua, maka dia juga bukan gagasan utama dari keseluruhan teks. Yang mendasari keseluruhan teks ya, yang ada di paragraf 1 dan juga ada di paragraf kedua adalah biorisk management. Karena paragraf 2 itu membahas apa yang sudah dijelaskan di paragraf 1, yaitu pendekatan biorisk management. Berarti karena di sini ada pendekatan biorisk management, dasarnya dari mana? Dari pengertiannya dari biorisk management di kalimat keempat. Ya, maka ide pokok dari teks tersebut adalah biorisk management. Ya, teman-teman ya. Semoga tidak terkecoh karena kita tidak bisa serta-merta misalnya, oh, paragraf 1 bahas biorisk, maka jawabannya pasti A. Tidak bisa seperti itu. Ya, teman-teman ya. Betul, tergantung soalnya Fadilah. Jadi kalau misalnya soalnya ide pokok teks tersebut, berarti paragraf 1 dan paragraf 2, tapi kalau ide pokok paragraf 1 adalah, atau ide pokok paragraf 2 adalah apa, itu kita bisa cari di paragraf 1 saja atau di paragraf 2 saja. Tapi kalau dari teks tersebut, kita harus coba combine. Kita harus coba, oh paragraf 1 bahas ini, paragraf 2 bahas ini. Berarti keseluruhan itu bahas apa? Harus seperti itu. Ya. Kak, bisa diulang kenapa jawabannya yang E tadi? Oke, kenapa jawabannya yang E ya? Saya ulangi sekali lagi. Kenapa jawabannya yang E? Karena paragraf 1 kita sudah coba breakdown ya di sini ya. Kalimat 1 bahas biorisk, kalimat 2 bahas biorisk assessment, kalimat ketiga bahas biorisk dari pengertian dari WHO, kalimat keempat dari biorisk membahas biorisk management, dan kalimat kelima membahas pendekatan biorisk management. Pendekatannya ada biosafety, ada biosecurity, dan ada tanggung jawab etis. Sementara paragraf kedua itu membahas biosafety dan biosecurity. Kita coba bawa dia ke atas. Nah, berarti ini kan perincian dari apa yang sudah disinggung di sini.
Nah, berarti kalau diminta menentukan hubungan paragraf 1 dan paragraf kedua itu apa? Ya, paragraf kedua merupakan perincian dari paragraf 1. Cukup seperti itu jawabannya, gitu kan? Nah, dari sana bisa kita simpulkan bahwa dari hubungan itu tadi bahwa ide pokoknya yang muncul itu berarti apa? Yang dibicarakan itu berarti apa? Oh, paragraf 2 itu membahas pendekatan biorisk manajemen, sementara pendekatan biorisk manajemen itu dimunculkan di kalimat 5 paragraf 1 dan pengertian biorisk manajemen itu dibahas di kalimat keempat paragraf 1, berarti teks tersebut secara keseluruhan membahas mengenai biorisk manajemen ya, karena ini muncul di paragraf 1 maupun di paragraf kedua. Jadi kita harus coba cari apa nih yang mencoba mengaitkan antara paragraf 1 dengan paragraf kedua. Lantas berarti kalimat 1, 2, dan 3 itu tidak berarti, Kak? Tidak seperti itu. Berarti kalimat 1, 2, dan 3 ini merupakan pengantar untuk membahas mengenai biorisk manajemen. Kalau tiba-tiba kita kita muncul di sana langsung biorisk manajemen adalah apa itu, tanpa kita tahu apa itu biorisk, tentunya kita akan merasa kesulitan. Maka dijelaskan dulu biorisk itu apa, biorisk assessment itu apa, baru setelah kita tahu ada resiko biologi, ada evaluasi resiko biologi, lantas mengatasinya seperti apa? Oh, mengatasinya dengan manajemen risiko biologi, seperti itu. Jadi kita harus cari mana yang berusaha mengaitkan informasi di paragraf 1 dan paragraf kedua. Jadi tidak lantas, oh paragraf 1 bahas biorisk, maka jawabannya pasti A, itu keliru. Itu ya teman-teman ya, karena biohazard itu hanya disinggung 1 kali saja di kalimat kedua. Ini penjelasannya lainnya nanti teman-teman bisa cek di record yang nanti akan dibagikan. Ya, itu nomor 1. Oke, kita sambil lanjutkan ke nomor 2. Saya berharap teman-teman sudah tidak mengalami kesulitan. Nah, ini saya sajikan teksnya lagi. Fungsi paragraf kedua, dalam teks tersebut menyatakan gagasan pokok tentang apa? Ini coba teman-teman jawab nih. Paragraf 2, gagasan pokok tentang apa? Nah, ayo, silakan diketikkan di pilihan jawaban bagi teman-teman yang tadi belum mengerjakan. Oke, bisa ya. Diawali oleh Najaim, Ahmad. Nah, Ahmad, Amanda, Yori, Nur Azrina, Harisa, betul sekali. Jawabannya adalah D, yaitu biosafety dan juga biosecurity. Nah, kenapa? Karena pertama kalimat 1 bahas biosafety, biosecurity, kalimat kedua bahas pengertian biosecurity itu apa, kalimat berikutnya bahas biosafety, kemudian kalimat berikutnya bahas biosafety lagi, perinciannya apa saja, kemudian dia bahas containment, adalah perincian dari biosafety juga, ya maka saya rasa di sini sudah tidak ada masalah untuk nomor 2. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 3. Nah, ayo nomor 3. Jawabannya apa? Kita tutup nomor 2 dari jawaban dari Tiara. Kemudian nomor 3, silakan diketikkan lagi. Jawabannya apa nomor 3? Yuk, di kolom chat, yuk cepet-cepetan. Silakan cermati teksnya. Oke, saya coba naikkan ya. Saya coba naikkan kalau oke, ada yang jawab E. Oke, Ahmad Kamarudin jawab E. Ada jawaban lain? D. Situasi biosafety dan biosecurity di Indonesia. Oke, Najaem ada lagi. Amanda C. Oke, ada lagi. Virginia C lagi. Oke, Harisa C lagi. Oke. Oke, Fadilah A. Yang jawab B nggak ada, biar lebih variatif. Oke, Tiara juga jawab A. Oke, baik. Jawaban yang tidak terjawab adalah B. Betul sekali, dia adalah jawaban yang salah. Ya, kalau paragraf itu dilanjutkan, sebaiknya penulis memaparkan gagasan tentang apa.
Oke, kita coba buat mind maps-nya sekarang. Sambil silakan kalian cermati teksnya. Pertama, di kalimat kelima. Ya, kalimat kelima itu membahas pendekatan biorisk management. Oke. Biorisk management itu terdiri dari biosafety, biosecurity, dan tanggung jawab etis. Nah, tanggung jawab etis. Silakan dicek. Maka jawabannya jelas di sini adalah C. Kenapa? Karena biosafety sudah dibahas di paragraf 2, biosecurity sudah dibahas di paragraf 2, tanggung jawab etis belum ada pembahasannya. Ya, maka kalau paragraf ini dilanjutkan, seharusnya dia membahas tentang pembahasan tanggung jawab etis. Ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau kita breakdown lagi nih, teks ini bukan hanya belum bahas tanggung jawab etis, tapi dia juga belum bahas risk assessment. Ya, karena di sini muncul nih prinsip dari biosafety terdiri dari containment dan risk assessment. Ya, biosafety itu ternyata di sini muncul containment dan risk assessment atau penilaian risiko ya. Nah, tapi kenapa kok jawabannya itu lebih ke tanggung jawab etis? Karena kalau risk assessment ini dibahas, seharusnya dia juga munculnya di paragraf 2. Karena containment sudah dibahas di paragraf 2, maka risk assessment juga seharusnya dibahas di paragraf 2. Sementara teks ini yang ditanyakan adalah, kalau paragraf dilanjutkan atau pada paragraf berikutnya, sebaiknya penulis memaparkan tentang apa yang sama sekali belum disinggung, yaitu tanggung jawab etis. Maka jawabannya adalah C. Untuk nomor 3. Oke, seperti itu ya teman-teman yang tadi masih menjawab A, D, dan E. Pembahasan untuk nomor 3 seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian nomor 4.